Apakah hari Anda berlalu begitu saja, secepat kilat? Sibuk lagi, puluhan tugas menumpuk, dan sekarang Anda sudah berbaring di tempat tidur, tapi pikiran masih saja ramai. Akrab dengan situasi ini, bagaimana kalau saya katakan, hanya dengan 3 pertanyaan sebelum tidur, kekacauan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang bermakna? Ini bukan sekadar life hack kekinian, melainkan praktik yang sudah berusia hampir 2000 tahun. Hari ini kita akan menyelami refleksi malam ala Seneca, salah satu filsuf Stoa terhebat. Dan Anda akan terkejut betapa relevannya kebijaksanaan kuno ini untuk masa sekarang. Bayangkan Roma kuno. Kekaisaran sedang di puncak kejayaan, intrik dan politik bertebaran, kehidupan begitu dinamis. Di tengah kancah seperti inilah, filsuf Lucius Annaeus Seneca hidup dan berkarya. Dia bukan sekadar pemikir yang hanya duduk di perpustakaan. Dia adalah penasihat Kaisar Nero, salah satu orang terkaya di Roma. Untuk menjaga kejernihan pikiran dan ketenangan batin di tengah pusaran peristiwa ini, ia mengembangkan praktik harian yang sederhana, namun luar biasa ampuh. Ritual ini ia sebut sebagai menyeru jiwa untuk diadili. Kedengarannya serius, tapi sebenarnya inilah cara terbaik untuk mengakhiri hari. Nah, mari kita bedah praktik sederhana namun brilian ini. Bayangkan saja hari yang baru saja berlalu, itu ibarat sebuah buku. Sebelum terlelap, Anda dengan tenang membalik-balik halamannya. Tapi bukan sembarang membalik, melainkan dengan 3 pertanyaan penanda yang sangat spesifik, yang akan membantu Anda memahami alur ceritanya. Dan inilah penanda yang pertama. Pertanyaan pertama yang diajukan Seneca pada diri kita adalah, kebiasaan buruk apa yang berhasil saya lepaskan hari ini? Dan di sini, penting untuk langsung kita luruskan. Ini bukan tentang dosa-dosa besar atau keburukan moral yang fundamental. Seneca adalah seorang pragmatis sejati. Dia tertarik pada detail-detail kecil yang, ibarat batu bata, membangun karakter kita. Mungkin Anda tadi sempat ingin melahap makanan tidak sehat karena stres, tapi alih-alih melakukannya, Anda justru minum segelas air, atau Anda hampir saja memotong pembicaraan lawan bicara Anda, tapi berhasil menahan diri dan mendengarkan sampai selesai, atau mungkin Anda tidak lagi menunda-nunda olahraga 5 menit Anda untuk besok. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebiasaan buruk tersebut. Ini adalah reaksi otomatis, tak sadar, kita terhadap berbagai kejadian. Pertanyaan ini adalah audit pribadi Anda yang jujur sejujurnya. Tidak ada yang akan mendengar jawaban Anda. Tidak perlu mencari pembenaran atau berusaha terlihat lebih baik dari apa adanya Anda. Tujuannya bukan untuk mencela diri sendiri. Sama sekali tidak. Tujuannya adalah kesadaran. Cukup menyadari pola otomatis Anda, menangkapnya saat ia muncul. Sebab, ketika kita melihat kebiasaan itu, ketika kita membawanya keluar dari bayang-bayang ke cahaya terang, kita mendapatkan kendali atasnya. Kita mendapat kesempatan untuk bertindak berbeda di lain waktu. Itulah kemenangan kecil pertama kita atas kekacauan di dalam diri. Setelah kita jujur melihat sisi-sisi kurang baik dalam diri, Seneca mengajak kita untuk berbalik arah sepenuhnya. Ia menggeser fokus dari menganalisis kelemahan, menuju pengakuan akan kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Dan ini sangat-sangat penting untuk mencapai keseimbangan hidup. Nah, ini dia penanda kedua dalam buku harian refleksi Anda. Pertanyaan keduanya berbunyi, kebajikan apa yang sudah saya tunjukkan hari ini? Atau, lebih sederhana lagi, kebaikan apa yang telah saya lakukan hari ini? Sekali lagi, Anda tidak perlu berpikir tentang menyelamatkan dunia atau melakukan tindakan-tindakan heroik yang luar biasa. Stoicisme justru berfokus pada kehidupan nyata di sini dan saat ini. Mungkin Anda menunjukkan kesabaran di situasi yang biasanya memancing Anda untuk marah, atau Anda mengalah dalam sebuah diskusi karena menyadari bahwa menjaga harmoni jauh lebih penting daripada memaksakan kebenaran sesaat.
Bisa jadi Anda memuji rekan kerja dengan tulus atas pekerjaannya yang bagus, atau Anda sekadar mendengarkan cerita orang terdekat Anda dengan penuh perhatian tanpa teralihkan oleh notifikasi ponsel. Semua itu adalah tindakan-tindakan kebajikan yang mungkin terlihat kecil, namun memiliki bobot yang sangat besar. Pertanyaan ini merupakan penawar paling ampuh untuk meredakan kritikus internal yang sering membisikkan kekurangan-kekurangan kita. Dengan mengajukan pertanyaan ini, Anda secara harfiah melatih otak Anda untuk mencari bukti-bukti kebaikan dalam diri Anda. Anda belajar untuk menyadari dan menghargai sisi-sisi positif Anda, sekaligus membangun fondasi yang kuat untuk rasa harga diri yang sehat. Dan akhirnya, ini dia poin ketiga, dan mungkin yang paling krusial. Ini adalah pertanyaan yang menjembatani masa lalu dengan masa depan, mengubah kesalahan menjadi kebijaksanaan. Pertanyaannya berbunyi, di mana letak kesalahan saya dan pelajaran apa yang saya dapatkan? Sekilas, ini mungkin terdengar seperti pengulangan pertanyaan pertama, tapi sebenarnya tidak. Jika pertanyaan pertama berfokus pada kebiasaan yang tidak disadari, maka yang ketiga ini adalah tentang tindakan spesifik yang kita lakukan secara sadar, beserta konsekuensinya. Kata kuncinya di sini adalah pelajaran. Tujuannya bukan untuk terus-menerus menyalahkan diri sendiri atau meratapi kegagalan. Maknanya adalah untuk menjadi seorang detektif, menyelidiki apa yang terjadi sepanjang hari kita. Di mana saya salah? Mengapa saya bertindak seperti itu? Apa yang bisa saya lakukan berbeda lain kali? Mungkin Anda pernah membuat janji yang tidak bisa ditepati dan mengecewakan seseorang, atau Anda terlalu kasar dalam percakapan karena kelelahan. Ini bukan kegagalan. Ini adalah data berharga untuk dianalisis. Seneca percaya bahwa kesalahan yang tidak diambil pelajarannya hanyalah pengulangan untuk kesalahan serupa di masa depan. Pertanyaan ini membantu kita memutus lingkaran setan itu. Misalnya, Anda menganalisis, saya membentak orang terdekat saya. Penyelidikan mengungkapkan, saya lapar dan mudah tersinggung setelah hari yang berat. Pelajaran yang didapat, lain kali jika pulang dalam kondisi seperti itu, saya akan meluangkan 5 menit untuk menenangkan diri terlebih dahulu, baru kemudian mulai berinteraksi. Begitulah cara sebuah kesalahan berubah menjadi strategi jitu untuk masa depan. Nah, inilah bagian menariknya. Inilah titik balik yang mungkin tidak langsung kita sadari. Seneca tidak hanya merumuskan metode introspeksi, ia menciptakan sebuah mekanisme akumulasi kebijaksanaan, mirip konsep bunga majemuk di bank. Setiap malam, dengan menjawab 3 pertanyaan ini, Anda sejatinya melakukan investasi kecil untuk pertumbuhan pribadi Anda. Satu hari mungkin terasa tidak signifikan, namun bayangkan dampaknya setelah sebulan. Dan setelah setahun, Anda tidak hanya sekadar menjalani hari-hari. Anda menganalisisnya, memperbaikinya, dan mengubahnya menjadi pengalaman berharga. Rentetan peristiwa yang tadinya acak kini bertransformasi menjadi perjalanan yang penuh kesadaran. Inilah keajaiban sejati dari praktik ini. Ia mengubah waktu yang tadinya terasa seperti musuh yang terus berlalu begitu saja, menjadi sekutu paling berharga Anda dalam meraih kehidupan yang lebih baik. Jadi, mari kita simpulkan. Hanya ada 3 pertanyaan sederhana sebelum tidur yang diwariskan oleh filsuf stoik yang bijaksana itu. Kebiasaan buruk apa yang berhasil saya tinggalkan hari ini? Hal baik apa yang saya lakukan? Dan di mana saya membuat kesalahan agar saya bisa belajar darinya? Ini adalah upgrade pribadi harian Anda. Sederhana, gratis, dan bisa diakses oleh siapa saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kebijaksanaan kuno ini terasa bermanfaat bagi Anda, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan sajian filosofi praktis lainnya. Nah, sekarang giliran Anda. Dari ketiga pertanyaan ini, mana yang menurut Anda paling sulit atau justru yang paling bermanfaat untuk diri Anda?
Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.